Hai guys, selamat berjumpa di channel Rafakar. Jika Anda mempunyai mainan mobil-mobilan anak atau mobil-mobilan yang menggunakan aki 12 volt, maka setelah sekian lama atau beberapa saat kemudian, kita akan menemui kendala yaitu mobil-mobilan tidak mau jalan. Nah, ini pusing guys, kalau sudah tidak mau jalan. Hal ini mungkin karena disebabkan aki sudah soak sehingga tidak mau mengisi secara full dan atau mungkin kontrolernya atau remote-nya yang rusak. Untuk itu mari kita pelajari guys, cara kerja controller dan atau remote-nya. Selamat menyaksikan tayangan ini sampai akhir, semoga bermanfaat. Kita mulai saja ya guys. Cara kerja controller mobil-mobilan aki atau mobil-mobilan anak 12 volt, dengan menggunakan controller tipe JR1630RX atau HY1858RXS. Pada prinsipnya untuk kedua controller tersebut, walaupun beberapa komponennya berbeda, tetapi fungsinya adalah sama. Terlihat untuk JR1630RX menggunakan dua buah relay yang berfungsi untuk membalik polariti tegangan motor penggerak roda. Sementara itu, untuk HY1858RXS menggunakan 4 buah MOSFET yang juga berfungsi untuk membalik polariti tegangan motor penggerak roda. Sementara itu, untuk mengendalikan motor steering, kedua remote tersebut menggunakan IC SMD 8 pin RZ7889. Selanjutnya guys, untuk lebih memahami cara kerja kontrolernya, mari kita pahami wiring diagramnya terlebih dahulu, atau sistem perkabelannya ya guys. Oh iya guys, kita ambil contoh saja salah satu kontrolernya ya guys, bisa yang JR1630RX atau yang HY1858RXS, karena wiringnya sama untuk kedua controller itu. Kita mulai saja guys. Untuk motor penggerak roda, soketnya kita sambungkan ke terminal dari controller ini guys. Terminal ini, polaritinya bisa bolak-balik, sehingga motor bisa bergerak maju atau mundur. Selanjutnya, untuk motor power steeringnya, soket kabelnya disambung ke terminal ini guys. Polariti untuk terminal ini juga bisa bolak-balik guys. Sehingga setirnya bisa bergerak belok ke kanan atau ke kiri. Selanjutnya, untuk soket 7 pin, tetapi ada juga yang 5 pin, soketnya disambung ke terminal 7 pin ini guys. Apabila ada yang menggunakan soket 5 pin, maka pin warna merah dan pin warna jingga pada kontrolernya pasti sudah dihubungkan, disolder sambung biasanya. Terminal 7 pin ini fungsinya adalah untuk 1. Untuk menghidupkan fungsi controller ini, maka pin dengan kabel warna jingga harus dihubungkan dengan pin dengan kabel warna merah. Hal ini maksudnya agar controller mendapat power untuk menghidupkan fungsi kontrolernya. Selanjutnya, 2. Untuk pin dengan kabel warna hitam adalah ground. Kabel hitam ini apabila dihubungkan dengan kabel kuning maka motor penggerak roda akan berjalan maju, dan apabila dihubungkan ke kabel warna coklat, maka motor penggerak roda akan berjalan mundur. 3. Untuk pin dengan kabel warna hitam. Apabila dihubungkan dengan kabel warna ungu, maka fungsi kecepatan tinggi dan kecepatan rendah yang bekerja. 4. Ada satu lagi pin dengan warna kabel ungu putus-putus, itu adalah untuk fungsi odong-odong atau motor penggerak roda akan bergerak maju mundur berulang. Tapi ini biasanya tidak pernah digunakan. Soket 7 pin tersebut merupakan soket untuk fungsi manual, tidak menggunakan remote, untuk gerak maju dan mundur. Makanya untuk gerak maju mundur, dikoneksikan dengan pedal gas dan saklar maju mundur. Serta untuk kecepatan menggunakan saklar high-low. Yang terakhir guys, untuk soket aki kita pasangkan di sini. Untuk pemasangan aki, polaritinya tidak boleh terbalik. Kalau terbalik maka akan menyebabkan controller rusak parah, IC-nya pada gosong, jalur PCB controller terbakar dan terputus. Biasanya pada jalur kabel aki dipasang juga fuse thermal. Mari kita praktekkan guys. Kita siapkan dulu peralatannya. 1. Voltmeter. 2. Controller. 3. Motor penggerak roda lengkap dengan kabel dan soketnya. 4. Motor power steering lengkap dengan kabel dan soketnya. 5. Aki VRLA 12 volt 7,5 Ah. 6. Kabel power lengkap dengan thermal fuse-nya. 7. Soket 7 pin lengkap dengan kabel dan saklarnya. 8. Remote controlnya. Kita tes baterainya dulu guys. Kita nyalakan voltmeter ke posisi DC, mari kita tes baterainya.
Oke. Tegangannya 12,8 volt. Oke ya guys. Selanjutnya kita tes motor power steeringnya guys. Bagus, putar kanan. Kita balik polaritinya guys. Oke. Putar ke kiri. Bagus. Selanjutnya kita tes motor penggerak roda guys. Kita konekkan ke positif dan negatif baterai ya guys. Bagus. Kita balik polaritinya coba. Bagus. Bagus dan oke. Selanjutnya kita rangkai controller dengan aki dan motor-motornya. Pasang kabel power dan pastikan bahwa polariti dari kabelnya tidak terbalik, yang merah ke positif yaitu pin paling luar dari controller dan yang hitam ke negatif yaitu pin kedua dari luar. Masukkan soket 3 pin tetapi yang terpakai cuma 2 pin ke kontrolernya. Pastikan kabel merah tersambung pin terluar, karena pin terluar adalah sumber power positif. Terus sambungkan kabel negatif ke aki. Untuk kabel yang positif, jangan disambungkan terlebih dahulu. Oke. Telah siap kabel powernya. Selanjutnya kita sambungkan motor penggerak roda ke kontrolernya. Masukkan soket 2 pin ke lubang soket yang ada pada controller. Pemasangan kabel ini bisa terbalik, tidak apa-apa. Cuma, kalau terbalik maka putarannya saja arahnya disesuaikan. Jika putarannya terbalik, maka kabelnya saja yang dibalik, maka putarannya akan terbalik, begitu saja. Nah kita masukkan dan sudah oke. Selanjutnya kita sambungkan motor penggerak power steering ke kontrolernya. Pemasangan kabel ini jika terbalik, tidak merusak motornya atau kontrolernya seperti motor penggerak roda. Soketnya agak lebih kecil dari soket motor penggerak roda. Kalau putarannya terbalik, maka kabelnya saja yang posisinya ditukar atau posisinya dibalik saja. Maka putarannya akan terbalik, karena motor ini bisa berbalik putarannya seperti motor penggerak roda. Kita masukkan pinnya ke controller ya guys. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita masukkan soket 7 pin ke kontrolernya. Soket ini terdapat 7 kabel yang berfungsi untuk menghidupkan controller dan fungsi kendali manual gerak maju mundur dan kecepatan high-low serta odong-odong goyang maju mundur. Tapi fungsi odong-odong atau goyang maju mundur biasanya jarang dipakai. Mari kita perhatikan kabel-kabelnya. Kabel hitam adalah ground guys. Kabel biru, tanpa dikoneksikan kemanapun, untuk fungsi kecepatan tinggi, dan akan menjadi kecepatan rendah jika dihubungkan ke kabel hitam. Kabel kuning untuk putar mundur roda penggerak dengan mengkonekkan ke kabel hitam. Kabel hijau untuk putar maju roda penggerak dengan mengkonekkan ke kabel hitam. Untuk percobaan ini kabel hitam akan dihubungkan ke kabel kuning dan kabel hijau, dengan perantara switch rocker guys. Kabel hitam dipasangkan ke switch pada pin yang di bagian tengah. Tapi untuk percobaan ini, pedal gas kita buang saja guys. Kita perhatikan ada 7 pin guys, kira urut dari merah ke biru. 1. Kabel merah. Sumber power dari baterai. 2. Kabel oranye atau jingga, dihubungkan ke merah untuk mengaktifkan controller. 3. Kabel putih, untuk odong-odong. 4. Kabel hitam, untuk ground. Kabel kuning untuk mundur. 6. Kabel hijau, untuk maju. Dan terakhir 7. Kabel biru, untuk kecepatan tinggi dan rendah. Untuk kabel merah dan oranye pada soket ini telah dipasang jumper, sehingga merah dan oranye sudah terhubung. Rangkaian sudah siap guys. Mari kita aktifkan dan kita hubungkan dengan remote controlnya. Kita coba apakah motor penggerak roda dan motor power steering bisa terkonek dengan remote controlnya.
Untuk mengkonek remote dengan controller HY1858RXS, pertama-tama kita tekan tombol remote untuk tombol maju dan tombol mundur secara bersamaan. Tunggu sampai lampu pada remote berkedip sendiri, walau tombol remote-nya sudah tidak ditekan. Biarkan remote tetap berkedip. Perhatikan, kabel power negatif sudah terhubung ke baterai. Setelah itu sambungkan kabel power positif ke baterai dan perhatikan lampu remote-nya akan berhenti berkedip. Itu artinya remote dan kontrolernya sudah terhubung. Mari kita coba koneksinya. Tombol maju kita tekan gas, dan perhatikan, motor roda berputar maju. Kita tekan lagi gas, dan berfungsi. Coba kita tekan tombol mundur gas. Berputar ya gas, berfungsi baik. Tekan lagi tombol mundur, berfungsi ya gas. Coba kita rubah kecepatan. Kita tekan tombol S, atau speed. Lampu berubah dari 3 yang menyala menjadi 1 menyala, kecepatan rendah. Tekan lagi tombol speed 2 kali, 3 lampu menyala, berubah menjadi kecepatan tertinggi. Dengan tombol S, kecepatan bisa dirubah jadi rendah, sedang atau tinggi. Sekarang kita coba tombol steering untuk belok ke kanan atau ke kiri. Kita kasih kertas dulu, supaya kelihatan arah putarannya guys. Tekan tombol kiri guys. Motor berputar ke kiri. Kita tekan tombol kanan, motor berputar ke kanan. Tekan lagi ke kanan, motor berputar ke kanan. Tekan tombol kiri, motor berputar ke kiri lagi guys. Coba tekan tombol P atau parkir, lampu akan berkedip-kedip. Jika lampu berkedip-kedip karena tombol P atau parkir ditekan, menyebabkan fungsi tombol maju mundur kanan dan kiri tidak berfungsi guys. Mobil-mobilan akan berhenti, bahkan jika anak yang menaikinya menginjak pedal gas. Mobil-mobilan tetap tidak akan jalan. Ini untuk safety guys, jika tombol P atau parkir ditekan, maka mobil-mobilan otomatis tidak bisa berjalan baik secara remote atau secara manual. Jika tombol P ditekan lagi, maka lampu tidak berkedip lagi. Tombol belok kanan kiri ataupun tombol maju mundur berfungsi lagi guys. Oke, bagus, berfungsi baik. Sekarang kita coba secara manual guys, tidak pakai remote. Sebetulnya dalam tes ini menggunakan pedal gas, tapi kita buang pedal gas yang seharusnya berfungsi untuk memutus kabel hitam atau ground. Dengan menekan saklar ke arah F atau maju, motor berputar ke depan. Kita tekan saklar arah B atau mundur, motor berputar sebaliknya atau mundur. Tombol F atau maju ditekan lagi, motor berputar maju. Untuk manual, kemudi atau setir dibelokkan dengan tangan secara manual, jadi tidak ada tombol manual di kontrolernya. Demikian guys, cara kerja remote dan controller mobil-mobilan anak, semoga bermanfaat guys. Terima kasih.